Oh iya, pasti berarti ya. Udah Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Pak Kabadiklat Jateng. Waalaikumsalam Pak Kabadan. Ada beberapa Wijaya Suara Pak Kapus. Wah, Pak Kapus sudah ada, siap. Siap. Oke, suaranya belum terdengar nih. Ya Bapak. Pagi, assalamualaikum Pak Asep. Selamat pagi. Alhamdulillah, nampak segar ya Pak Asep. Sehat semua Pak, sehat. Alhamdulillah, amin amin amin. Ya, siap. Suaranya masih kecil nih dari ini. Coba cek Mbak siapa ya? Mbak Cindy ya? Siapa operatornya Mbak? Hah? Suaranya kan nggak ada. Sudah terdengar. Kan di saya di sini, Pin. Coba cariin. Oh iya. Hop. Tes. Pak Kapus, tes. Ya Pak. Ah, sudah. Terdengar? Jelas Pak. Siap. Wah ini enak nih Pak Kaswan nih pakai ruangan baru tuh. Tawa dia. Suaranya bagus. Ya, Wais Pak Budiono, siap. Siap. Silakan Pak. Alhamdulillah. Ya sehat ya. Amin amin amin. Alhamdulillah. Ya, sambil ini apa antisipasi Pak Asep. Ya, antisipasi apa? Antisipasi coronanya masih menggila-gila ini. Oh iya betul. Aduh. Ya. Di sekitar kita ini sudah mulai banyak berguguran, Bapak. Nah, itu betul. Nah, makanya kita harus betul-betul ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa melalui ini dengan selamat. Amin. Dan selanjutnya kita bisa kumpul secara normal seperti sedia kala, Bapak. Iya, siap. Amin. Bisa dimulai mungkin Pak Kaswo, siapa? Baik, Bapak Ibu peserta sekalian,
Acara pembukaan akan segera kita mulai. Kami mohon agar videonya diaktifkan dan untuk speakernya dinonaktifkan. Terima kasih. Pembukaan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar pada Lapas dan Rutan tahun anggaran 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM, yang kami hormati, Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan, yang kami hormati, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, yang kami hormati, para Widya Iswara Utama BPSDM Hukum dan HAM,
Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta jajaran, serta yang kami hormati seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perkenannya, kita dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar pada Lapas dan Rutan tahun anggaran 2021 Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara hari ini, mari kita buka dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Saudara Gali. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena atas limpahan rahmat-Mu, pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar pada Lapas dan Rutan tahun anggaran 2021. Semoga diklat yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti diklat ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti diklat, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan laporan Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kepada Bapak Kaswo, disilakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BPSDM Hukum dan HAM, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM, yang kami hormati Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang kami hormati para widyaswara, ahli utama, dan para pengajar pada pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar dengan metode pembelajaran jarak jauh tahun anggaran 2021, serta para pejabat pengawas di lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, seluruh peserta pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar pada Lapas dan Rutan dengan metode PJJ tahun anggaran 2021. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri pembukaan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar yang akan dibuka oleh Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM dan hadirin yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar dengan metode PJJ sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum. 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelatihan teknis pemasyarakatan. Kedua, tujuan penyelenggaraan pelatihan pengamanan dasar adalah sebagai berikut. Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis substansi keamanan dan ketertiban bagi petugas pengamanan pemasyarakatan yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan di instansinya masing-masing. Ketiga, peserta. Peserta berjumlah 40 orang yang berasal dari 10 kantor wilayah pada wilayah kerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Berikut peserta pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar tahun 2021. Demikian Lapas dan Rutan tahun anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Selanjutnya yang keempat, penceramah dan pengajar. Penceramah Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Yang kedua, Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang. Kemudian yang ketiga, pengajar adalah para widyaswara pada BPSDM Hukum dan HAM. Yang kelima, coach dan mentor. Coach adalah para kepala UPT masing-masing peserta, sedangkan mentor adalah atasan langsung dari para peserta. Yang keenam, waktu dan tempat dan metode penyelenggaraan. Diselenggarakan dari tanggal 15 Januari sampai dengan 1 Februari 2021. Tempat peserta berada di tempat kedudukan masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan e-learning BPSDM Hukum dan HAM. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM dari ruang Pusparaja, Pusat Pembelajaran Jarak Jauh, yang pada saatnya nanti mohon perkenan juga Bapak Kepala BPSDM berkenan membuka dan sekaligus memberikan arahan kepada para peserta.
Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Kabadan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Baik, selanjutnya sambutan Kepala BPSDM Hukum dan HAM dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar pada Lapas dan Rutan tahun anggaran 2021. Kepada yang terhormat Bapak Asep Kurnia, disilakan. Baik, terima kasih pada MC. Mungkin oke. Sebelum saya memulai, saya ingin cek modulasi dulu. Bisa didengar suara saya? Oke. Bisa. Baik, terima kasih. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pak Cucu Koswala. Ya. Ini juga pada kesempatan ini juga saya ingin memperkenalkan juga karena Pak Cucu ini adalah pejabat baru menggantikan Pak Hantor. Mungkin jadi kalau bapak-bapak sekalian, Pak Kaswo, mungkin belum ketemu dengan Pak Cucu, serta adik-adik sekalian dari jajaran pemasyarakatan, nah nanti bisa mengenal lebih dekat dengan Pak Cucu ini. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan. Yang kami hormati para widya iswara utama ya hadir, Pak Budiono, terima kasih Pak Bud sudah hadir, ya Pak Rahmat, juga Pak Joko yang sudah hadir pada pembukaan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Edi Santoso juga sudah hadir. Terima kasih Pak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya di tengah kondisi pandemi saat ini. Ya. Yang kami hormati para kepala divisi administrasi dan pemasyarakatan, serta tentu yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah beserta seluruh jajaran ya yang sudah menempati gedung baru. Ya, selamat untuk Pak Kaswo. Tentunya yang saya banggakan adalah seluruh peserta pelatihan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, saya sebetulnya merasa seperti apa ya dengan Jawa Tengah ini, karena baru saja kita kehilangan Pak Kakanwil ya Jawa Tengah, Pak Pri. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada hadirin ya pada Zoom ini untuk bersama-sama mendoakan beliau ya. Bagi yang beragama Islam, mari kita membaca Ummul Quran, Al-Fatihah, dan bagi yang di luar yang beragama Islam, ya agama yang lain, silahkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, khusus doa ini kita tujukan untuk Bapak almarhum Priyadi, ya semoga beliau diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, ya, diterangkan di alam kuburnya, serta kepada keluarga yang ditinggalkannya juga diberikan ketabahan dan keikhlasan untuk menghadapinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi barokah tentunya bagi kita semua.
Bapak Ibu sekalian, intinya saya tentu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan ya, dalam rangka pembukaan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar ya dengan metode pembelajaran jarak jauh pada tahun anggaran 2021 ya. Jadi saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Kabalediklat ya, bahwa pembelajaran jarak jauh yang pertama dilakukan di lingkungan BPSDM ini justru dari Balai Diklat Jawa Tengah. Jadi merupakan pelatihan yang pertama ini kita selenggarakan. Nah, selanjutnya pada kondisi pandemi saat ini ya tentu kita tidak juga terlalu takut berlebihan, tapi juga kita harus juga memiliki usaha ya yang kalau istilah Pak Menteri ini kita harus mensiasati ya bagaimana caranya kita bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, pelatihan seperti ini, pengembangan kompetensi ini bisa terus kita laksanakan ya. Dan alhamdulillah saya melihat dari raut muka para peserta ini, nah mudah-mudahan bisa mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dalam rangka juga kita bagaimana kita bisa mengembangkan selaku aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM. Nah mungkin nanti kepada Pak Kaswo kiranya mungkin karena teman-teman ini atau para peserta ini baru memulai ya, kiranya mungkin ke depan kita bisa lebih konsentrasi dari mereka ya. Kadang-kadang saya lihat ada yang mukanya nengok kanan, nengok kiri ya, ada yang juga sambil senyum-senyum mungkin ngobrol dengan yang lain. Nah mungkin ini terkait dengan mekanisme atau aturan main dalam pembelajaran jarak jauh ini harus kita benar-benar kita tegakkan ya, supaya teman-teman jadi jangan sampai nanti mubazir ya, misalkan sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh tapi tidak mendapatkan apa-apa ya seperti itu. Nah mungkin nanti Pak Kaswo gimana caranya supaya sebelum, karena pembelajaran jarak jauh ini sebetulnya sama aja seperti di kelas gitu ya, seperti ini cuma mungkin di masing-masing tempatnya. Jadi kalau kita misalkan tengok kanan, tengok kiri, artinya sama juga. Kita pada saat di kelas tengok kanan, tengok kiri, seperti itu. Nah, nanti ke depan kita buat lebih tertib lagi di tahun 2021 ini. Saya menginginkan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2020 yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk meningkatkan profesionalisme dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, ya, diperlukan aparatur sipil negara yang kompeten tentunya di bidangnya. Nah, BPSDM Hukum dan HAM bekerja sama dengan Setjen, Dirjen Pemasyarakatan, menyusun kebutuhan pelatihan teknis pemasyarakatan serta pengembangan melalui pelaksanaan atau implementasi Kemenkumham Corporate University. Nah, BPSDM Hukum dan HAM sebagai organisasi pembelajar utama di kementerian memiliki tantangan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi di 11 unit eselon 1 ya, dan 891 satuan kerja. Jadi cukup banyak Bapak Ibu sekalian, dari 59.000 atau hampir 60.000 pegawai yang harus kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pengembangan kompetensinya. Nah, ini tidak ada jalan lain, Bapak Ibu sekalian, bahwa terkait pengembangan kompetensi ini ya harus menggunakan teknologi dan informasi. Jadi mustahil ke BPSDM, Balai Diklat 3 bisa melakukan pelatihan secara klasikal dan menyeluruh terhadap 60.000 dalam 1 tahun ini. Nah, untuk itu kita perlu mengambil langkah-langkah. Ya, mengambil langkah-langkah bagaimana kita bisa memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai ini, nah, melalui satu mekanisme yang kita atur. Nah, untuk itulah pada tahun 2019 yang lalu, Menteri Hukum dan HAM ini telah melaunching yang dikatakan Kemenkumham Corporate University. Nanti
saya ingin menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan Kemenkumham Corporate University ini, supaya paling tidak adik-adik, teman-teman yang ada di satuan kerja di bawah wilayahnya Balai Diklat Jawa Tengah ini bisa memahami. Ya. Nah, terkait dengan Corporate University dikenal dengan 4 pilar Corporate University. Jadi ada 4 pilar. Nah, 4 pilar ini sebetulnya kami memahami berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Ini berasal dari teori Marquardt, ya, di mana di dalam implementasinya Corporate University ini berkaitan erat dengan learning process, dengan knowledge management process, people process, dan network and partnership process. Jadi 4 proses itulah. Nah, saya ingin coba kita mulai ke learning process. Jadi proses pembelajaran. Ya. Nah, saat ini kami sedang sudah sebetulnya membuat draft Permenkumham terkait dengan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi atau Korpu. Ya, ini menyesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Ya. Jadi di dalam peraturan pemerintah itu disebutkan bahwa pengembangan kompetensi ya dilakukan melalui sistem pembelajaran terintegrasi atau corporate university. Nah, kalau ditanya apa itu pembelajaran yang terintegrasi ini, sebetulnya kalau kita lihat di dalam metode pembelajaran kita kenal dengan istilah 70-20-10. Jadi 70% pembelajaran ini seperti saat ini Anda lakukan, Anda lakukan di tempat kantor, di kantornya masing-masing. Ya, itu 70%. Misalkan di satuan kerja melakukan BIMTEK, itu pun masuk ke dalam komponen learning process di dalam implementasi corporate university. Itu masuk 70%. Jadi besarannya itu cukup besar, 70%. Untuk pengembangan kompetensi itu dilakukan di tempat kerjanya masing-masing. Nah, yang 20%-nya apa? 70-20-10. 20%-nya itu adalah coaching dan mentoring yang tadi disampaikan oleh Pak Kabalai Diklat, adanya coaching dan mentoring dari atasannya, ya, dari atasan langsungnya, dia melakukan coaching dan mentoring, dia mendidik, ya. Dia juga meng-guide, ya, sehingga peserta ini tidak kelimpungan kepada siapa saya harus nanya. Nah, inilah yang dikatakan 20% coaching dan mentoring. Jadi lebih banyak bagaimana kita bisa belajar melalui kerjasama dengan atasan maupun teman adik-adik sekalian. Ini 20%. Dan 10%-nya adalah pembelajaran yang dilakukan di tempat-tempat pembelajaran seperti di Balai Diklat, di BPSDM yang memiliki kelas. Jadi secara klasikal. Ya, atau e-learning pun sebetulnya masuk dalam kategori yang cuma 10%. Jadi kita porsinya sebetulnya kecil. Nah, kenapa porsi di tempat saudara-saudara sekalian bekerja ini harus besar? Karena dalam rangka mendukung kinerja saudara-saudara sekalian. Jadi yang dikatakan dengan corporate university ini adalah strategi atau alat. Ya, jadi corporate university ini strategi atau alat untuk mendukung tujuan strategis kementerian, ya, dalam mencapai tujuan strategisnya itu melalui pembelajaran, ya, baik pembelajaran secara individu maupun pembelajaran secara institusi. Jadi strategi, gitu ya, jadi strategi manajemen, ya, untuk mendukung tujuan organisasi melalui pembelajaran baik individu maupun institusi. Ini yang dikatakan dengan corporate university. Nah, dalam learning prosesnya, dalam proses pembelajarannya itu, ya kita kenal dengan 70-20-10, metode seperti itu. Ya, 70 di tempat tugasnya, 20 yang saudara-saudara lakukan melalui coaching dan mentoring, nanti juga akan diperkenalkan oleh Balai Diklat, dan yang 10-nya adalah tentunya di tempat-tempat lembaga pendidikan dan pelatihan, ya seperti BPSDM maupun Balai Diklat. Pilar yang kedua terkait dengan knowledge management process.
Nah, ini terkait dengan knowledge management proses ini berkaitan dengan proses bagaimana memanage daripada pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sebetulnya kita sudah memiliki di BPSDM ini saat ini ya sudah memiliki learning management system. Kita juga memiliki CBHRIS ya. CBHRIS ini adalah Competent Based Human Resources System. Jadi sebetulnya pusat pengembangan SDM-nya di situ ya. Kita juga sudah memiliki beberapa aplikasi. Nah, saat ini kita sedang membuat dan mudah-mudahan di dalam waktu dekat segera bisa kita luncurkan yang dikatakan portal rumah belajar Kumham. Ya, jadi nanti mungkin harus ada sebetulnya, tapi memang belum kita sosialisasikan aplikasi ini. Kemarin baru saya lihat. Jadi di dalam portal ini nanti akan ada peta kompetensi saudara-saudara sekalian, ya. Lalu kira-kira apa hasil daripada uji kompetensinya, lalu apa yang harus dikembangkan oleh saudara-saudara sekalian. Misalkan begini, ada CPNS tahun 2017-2019 yang sudah mengikuti penilaian kompetensi situational judgment test. Jadi situational judgment test atau penilaian kompetensi ini adalah untuk melihat bagaimana kompetensi pegawai dari sisi manajerial. Ya, manajerial itu dari sisi integritas, dari sisi kerjasama, dari sisi pengambilan keputusan, dan kurang lebih ada 8 ya, termasuk juga dari sisi sosiokultural untuk perekat bangsa seperti itu. Nah, dari situ setelah kita lakukan uji kompetensi melalui online yang bisa kita lakukan, ya, nanti hasilnya itu bisa kita lihat di rumah belajar ini. Misalkan si A, ya, namanya misalkan Asep, dia masukkan NIP-nya, nanti dia akan keluar dan akan keluar di sana jaring laba-labanya seperti apa. Nah, saya harapkan mungkin nanti tidak waktu lama nanti akan saya jelaskan terkait bagaimana aplikasi rumah belajar ini. Nah, dari jaring laba-laba itu, di jaring laba-laba itu biasanya itu ada yang merupakan ukuran yang dikatakan standarnya. Kalau untuk standar pelaksana ini seperti apa? Di berapa nilainya? Nah, nanti akan terlihat di situ mana yang tinggi, mana yang kurang. Nah, kalau sudah memenuhi standar dan juga melebihi dari standar, itu tidak perlu kita tingkatkan lagi. Tapi kalau ada dari 8 kompetensi itu yang masih rendah, itu yang menjadi masukan nanti bagi teman-teman untuk meningkatkan pengembangan kompetensinya. Memang kalau dari sisi aplikasi ini, kalau ngomong kayak gini memang agak susah, tapi kalau begitu nanti kita jelaskan dengan aplikasi, nanti ini akan menjadi mudah. Nah, di dalam aplikasi ini juga kita sudah tempatkan yang dikatakan beberapa modul ya. Jadi nanti akan kita isi di dalamnya itu ada modul best practices ya. Kebetulan modul best practices ini sudah kita buat 122 modul ya dari seluruh unit eselon 1. Kalau teman-teman dari pemasyarakatan nanti bisa akses modul dari Ditjen Pemasyarakatan. Di sana ada yang berkaitan dengan misalkan keamanan dan ketertiban. Di dalamnya ada yang mengenai masalah TI pemasyarakatan. Nanti teman-teman bisa baca, bisa download, ya, bisa ambil itu filenya, karena itu sudah kita buat dalam bentuk buku. Jadi nanti akan lebih mudah bagi teman-teman untuk bisa membacanya. Nah, selain modul best practices, nanti di dalam juga akan ada yang namanya hasil-hasil daripada seminar proyek perubahan. Ya, ini dari pelatihan kepemimpinan baik PKN 2, PKP maupun PKA. Nanti akan kita simpan di sana. Yang ketiga terkait dengan jurnal Widya Iswara. Jurnal Widya Iswara pun nanti bisa diakses di sana. Dan yang keempat adalah terkait dengan referensi-referensi lainnya yang bisa dibuat dalam bentuk e-book dan disimpan di dalam rumah belajar. Ini sudah banyak dari teman-teman yang mengirimkan kepada saya ya buku-buku yang bisa dicetak kembali oleh BPSDM dalam bentuk e-book, lalu kita simpan di dalam aplikasi rumah belajar sehingga nanti adik-adik sekalian dari jajaran pemasyarakatan juga bisa baca
Ya, ada yang berkaitan dengan kebapasan, di sana nanti bisa kita baca. Terkait keamanan, ketertiban, ya, bimbingan kinerja, bimbingan kerja dan lain sebagainya. Ini sudah kita simpan di dalam rumah belajar ini. Mudah-mudahan kalau nggak bulan ini, bulan depan kita bisa meluncurkan aplikasi rumah belajar ini. Nah, selanjutnya teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan berkaitan dengan people process. Ya, jadi pilar yang ketiga adalah people process. Ini berkaitan dengan bagaimana proses sistem merit, ya, sistem merit di Kementerian Hukum dan HAM ini. Nah, namun terkait dengan people process ini dalam kaitan dengan implementasi Kementerian Hukum dan HAM Korpu, kita baru bisa menggabungkan, mensinergikan antara CBA HRIS dengan sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEG. Baru bisa itu. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana sistem meritnya, bagaimana pola karirnya, ini adalah merupakan pembicaraan lagi tersendiri karena ini merupakan kewenangan dari Sekretariat Jenderal seperti itu. Jadi nanti kita akan menuju ke arah sana. Dan yang terakhir adalah pilar yang keempat adalah berkaitan dengan network and partnership process. Jadi network and partnership process ini adalah proses jejaring dan juga kerjasama yang harus dilakukan berkaitan dengan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University. Nah, ini memang kita memerlukan satu yang dikatakan Learning Council Meeting, LCM, ya, atau Dewan Pembelajaran. Jadi di dalam Korpu itu sebetulnya lebih banyak ke top down, bukan dari bottom up ke atas, tapi dari atas ke bawah. Nah, kemarin waktu pembahasan dengan Pak Sekjen, masih Pak Bambang Rantang menyampaikan bahwa Learning Council Meeting juga akan ada di unit Eselon 1. Jadi nanti apa sih yang diperlukan oleh unit Eselon 1 terkait pembelajaran ini? Nah, kitalah nanti yang dari BPSDM, dari Balai Diklat untuk mengimplementasikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Kita tidak menginginkan pelatihan-pelatihan ini terselenggara, tapi tidak diperlukan, ya, oleh satuan kerja, ya, atau oleh unit pengguna. Jadi kita mengharapkan ke depan bahwa semua pelatihan-pelatihan ini adalah pelatihan-pelatihan yang berguna bagi unit penggunanya dan juga bermanfaat dalam rangka menunjang kinerja dari Bapak Ibu sekalian, satuan kinerja yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang berkaitan dengan 4 pilar, ya, Kementerian Hukum dan HAM Corporate University. Nanti insya Allah kalau nanti aplikasinya sudah bisa kita sampaikan, ya, nanti hanya akan lebih mudah. Misalkan Pak Aswo juga, misalkan kalau memasukkan nanti nama adik-adik semua ini, nanti di dalam Kemenkumham Korpu, itu bisa dimasukkan datanya ke sana. Kita harapkan nanti pengiriman daripada sertifikatnya pun kita bisa lakukan secara digital. Nah, jadi tidak perlu lagi kita mencetak sertifikat dan lain sebagainya. Mungkin kalau sekarang masih tetap harus mencetak dulu, nanti kalau aplikasi ini sudah berjalan dengan baik, tidak perlu lagi mencetak sertifikat, dan tanda tangan saya pun sebetulnya sudah didigitalisasi, ya, sehingga nanti bisa dipergunakan, hanya cukup klik saja langsung ke 40 peserta ini sudah tertanda tangani, dan juga ada barcode-nya bahwa adik-adik semuanya ini adalah sudah terdaftar dan sertifikatnya ini sah, ya, menurut ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Kapus atas arahan kepada seluruh Balai Diklat yang ada baik di Jawa Tengah, Sulawesi Utara maupun di Kepulauan Riau. Dan saya mengapresiasi bahwa pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar ini adalah merupakan pelatihan pertama yang kita lakukan di BPSDM. Jadi Badiklat Jawa Tengah ini sudah melangkah lebih maju, malah di BPSDM sendiri akan kita laksanakan ini di akhir bulan Januari ini. Terima kasih kepada para widaiswara yang sudah hadir pada kegiatan pembukaan ini, dan juga kepada seluruh peserta. Saya mohon kiranya juga bisa dengan cermat, ya, dengan penuh semangat untuk tetap mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Jawa Tengah.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 18 Januari tahun 2021, kegiatan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pada teman-teman saya menyampaikan terima kasih. Tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan, jangan juga lupa bahagia. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dari pandemi COVID-19 ini. Ya, banyak dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM, ya, karena COVID ini kembali ke Yang Maha Kuasa. Nah, untuk itulah saat ini kelihatannya ini semakin marak, ya, berkaitan dengan kondisi saat ini. Tolong teman-teman juga bisa tetap jaga kesehatan, ya, di tempat tugasnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bapak untuk arahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan telah dibukanya secara resmi pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar pada lapas dan rutan oleh Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM, maka selesai sudah rangkaian acara pembukaan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar pada lapas dan rutan tahun anggaran 2021 Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya Pak Kapus, terima kasih Pak Joko, Pak Budi, Siap. Pak Terima kasih, Pak. Ahmad, Ya, Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Ya. Selamat bertugas. Pak Rahmat, sehat-sehat Pak ya. Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ya, tetap jaga kesehatan Pak. Ya. Siap, Terima kasih Bapak. Bapak Gubernur, Pak Kaswo, terima kasih ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, saya mohon izin ya. Salam pembelajar. Salam pembelajar. Salam belajar, Pak Badan. Izin Pak Kaswo, saya pamit pulang ya. Ya Pak Kaswo, juga saya izin Pak Joko. Izin juga, Pak Kaswo. Sampai jumpa di pengajaran nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam kuat. Baik, terima kasih untuk teman-teman peserta. Dan untuk kegiatan pada siang hari ini dimulai pukul 13 tepat. Jadi mohon dipersiapkan 30 menit sebelumnya teman-teman sudah bergabung di laman Zoom yang telah kami bagikan linknya melalui WA Group. Baik, akhir kata mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.